biokimia. Proses sekarang COVID kemarin ada pemeriksaan koprokalsitonin, interleukin dan sebagainya, tes antigen itu semua adalah bioanalisis. Ya, ini terapannya sekarang. Biologi mikrobiologi dipakai nanti uji kultur dari bakteri yang ada di rumah sakit, resisten apa enggak, bioanalisis juga. Forensik penyalahgunaan obat di Polda misalnya, ya. Ini benar-benar pengguna obat apa bukan, atau overdose apa bukan, bisa dengan bioanalisis. Kemudian ini bioequivalensi, ya saudara sudah belajar bioequivalensi minggu lalu itu dengan bioanalisis, menentukan kadar. Maka penting ini. Ya, mungkin tidak semua perguruan tinggi farmasi mendapatkan ini sih, ya. Dulu saya memberikan kuliah ini aja dicaci maki oleh orang-orang kimia, ya, karena mereka nggak suka gitu. Mereka sukanya ya pakai alat GC, HPLC dan sebagainya itu. Tapi dengan adanya COVID itu kemarin ada hikmahnya. Semua menjadi terbuka. Ya, bahwa penetapan kadar secara imunologi, secara klinis itu penting. Sekarang orang percaya antigen, antibody dan sebagainya. Oke ya. Sekarang sampel biologi. Ada yang liquid, ada yang solid, ada yang mix. Jadi saudara bisa menentukan kadar dalam cairan cerebrospinal, air mata, keringat, air liur. Sekarang phenytoin pada anak-anak epilepsi ada diambil air liurnya dan tentukan kadar dalam air liur itu berapa. Bisa saudara. Ya. Cairan sendi, cairan lambung, urin dan sebagainya itu liquid. Solid itu biasanya untuk orang meninggal autopsi ya. Nggak mungkin orang masih hidup diambil otaknya, diambil jantungnya kan nggak mungkin ya. Ini untuk autopsi umum. Kemudian mix ini yang banyak sudah pakai plasma atau serum itu mix. Sepertinya jernih dia cairan, tapi isinya di situ adalah sel-sel darah ada larut di sana. Ya, jadi disebut mix. Oke. Kemudian ya. Komponen sekarang darah atau plasma atau serum aja ada airnya pasti cair kan dia, ada proteinnya, ya ada lipidnya, ya ada senyawa endogen, sel-sel darah ada di sana, walaupun dia larut, karena pH-nya pas isoelektrisnya jadi larut, ya. Adanya pengaruh sama, makanya saudara nyimpen darah itu kalau kamu simpan di suhu ruang itu 3 jam ada sudah bau dia. Karena ada senyawa-senyawa ini yang nggak kelihatan, terutama enzim. Dia akan beroksidasi kayak lisis kayak dan sebagainya itu. Ya, awalnya jernih gitu, ya. Oke, sifat obat dalam darah misalnya sampel biologik ya. Ancing ya tidak berubah yang bisa ditentukan atau parent drug. Bisa saja metabolitnya atau konjugasi metabolit. Oke, ya. Permasalahan dalam preparasi sampel, isolasinya itu yang sulit, ekstraksinya dari darah, dari urin, dari plasma itu yang sulit sebetulnya. Pemilihan pelarut dan metode ekstraksinya bagaimana itu yang sulit. Makanya sekarang ada imunologi itu. Kalau pakai GC, HPLC memang bagus alatnya. Tapi untuk mengekstraksinya itu yang susah. Kalau sekarang imunologi nanti saya beritahu hari ini juga kamu lebih gampang. Nanti kita lihat di akhir. Ini manfaat saudara belajar bidang farmasi ya. Uji bioavailabilitas, saudara tentukan kadar dalam darah kan? Perlu. Farmakokinetik klinik, perlu nanti di rumah sakit, TDM dan sebagainya. Pemeriksaan penyalahgunaan obat, perlu. Saudara sebagai saksi ahli di Polda sana atau di Mabes Polri bisa. Ya. Pengembangan obat baru, ya. Riset tentang obat pasti. Ini bioequivalensi yang sudah kita bahas kemarin, saya nggak bahas lagi. Ya. Kemudian
Farmakokinetik klinik ini sekilas aja. Nanti eramu nanti 5 tahun lagi, setiap pasien pagi hari harus diambil darah untuk ditentukan kadar obat yang dia minum kemarin. Untuk menentukan dosis siangnya berapa. Harus begitu. Sekarang itu kita masih ngawur loh. Dosisnya sama semua pasien. Nanti enggak akhirnya. Tergantung kadarnya pagi itu berapa. Ya, ini obat-obat contohnya yang terapinya sempit ini perlu dimonitor. Seperti ini. Ya. Pemeriksaan penyalahgunaan obat atau doping. Ya. Yang biasa dipakai penyalahgunaan adalah heroin, morfin, metafetamin, kokain, dan ini sebagainya. Di era apa Asian Games ke atau SEA Games ke atau PON itu apoteker mesti panen itu. Karena dia akan menentukan apa atletnya ini doping apa. Ya, itu. Ya. Oke. Jadi kamu tahu sih ini bedanya heroin dan morfin tahu ya? Putri Ratnasari tahu bedanya heroin dan morfin? Apa bedanya? Kenapa orang? Ya apa? Kalau morfin menimbulkan ketergantungan, Pak. Apa heroin tidak? Ya, kalau ada orang tertangkap di Bandara Ngurah Rai Denpasar yang sering bawa morfin 10 mg sama bawa heroin 10 mg, yang bawa heroin dihukum mati, tapi yang morfin heroin dihukum mati, morfin cuma seumur hidup. Kamu tahu heroin itu apa? Dimetil morfin. Jadi morfin ada ditambah gosmetil 2 itu menjadi heroin. Yang absorpsinya ribuan kali lebih bagus daripada morfin. Makanya hukumannya lebih berat, walaupun sama-sama 100 mg yang dia bawa. Ya, metafetamin, amfetamin itu obat, tapi ada gugus metil 1 nempel di amfetamin menjadi metafetamin, ekstasi itu. Ya, ekstasi itu metafetamin yang disalahgunakan itu. Kokain, di sini tidak ada kokain, yang ada di gurun-gurun sih, ya. Kalau kamu tahu daun koka, Erythroscilla koka, kalau daun itu kan tulangnya ada di tengah. Kalau koka itu ada dua sejajar di tengah. Itu daun koka. Ya, suku Indian banyak konsumsi ini. Sehingga dia kemana-mana mengunyah daun koka, sehingga tidak lapar, tidak haus. Tapi akhirnya orang Indian itu banyak yang malnutrisi. Tidak ada orang Indian sampai 50 tahun umurnya. Seperti zaman dulu orang Balige di Danau Toba, Sumatera Utara. Di sana pagar-pagar rumah itu pakai ganja semua, tapi mereka nggak tahu bahwa itu tanaman ganja. Makanya dia dipakai sayur gitu tiap hari, ya tiap hari dia makan gitu. Makanya orang Balige juga dulu nggak ada yang umurnya 50. Ya nggak ada. Sekarang sudah nggak ada sih, dicabuti semua, ya. Jadi normal sekarang. Itu ya. Jadi pemeriksaan penyalahgunaan obat atau doping. Nah, terus saudara sebagai saksi ahli. Ya, saya dulu pernah jadi saksi ahli di Polda Jawa Barat, jadi di Bandung sana. Saya dibawa polisi ke diskotik yang paling gede di Lembang, Jawa Barat, sana di Bandung. Ya, saya suruh menunjukkan dari pengunjung ini mana yang pengguna ekstasi. Ya, itu tugasnya apoteker. Ya. Jadi waktu itu di Bandung marak memang, ya penggunaan itu marak sekali. Maka saya diminta untuk melihat dari pengunjung yang ratusan itu mana yang pengguna ekstasi. Caranya gampang maksudnya. Kita lihat yang matanya merah semua, ya. Lihat di pengunjung itu yang matanya merah dikumpulkan, yang tidak merah matanya suruh pulang. Itu berarti bukan pengguna. Dari mata merah belum tentu pengguna. Siapa tahu tadi keramas kena sampo merah, habis nangis merah, ya kan? Jadi nggak boleh terus, saudara nggak boleh loh. Langsung periksa urin itu melanggar HAM, saudara. Nggak boleh saudara minta orang, polisi juga nggak boleh. Saudara harus minta polisi
ayo periksa urinnya, kan jangan mau, itu melanggar HAM. Dia enggak boleh langsung begitu. Jadi harus ini tadi dilihat matanya merah, mata merah belum tentu. Maka cara menyingkirkan lebih mengecilkan bagaimana? Orang pengguna ekstasi itu tidak bisa mengontrol diri. Jadi lingkungan akan membawa dia, ya. Kita setel lagu rock gitu ya, dia akan jingkrak-jingkrak. Begitu kita ganti lagu slow, dia akan slow. Itu pengguna ekstasi. Ya, jadi kita rock terus slow, keroncong, rock, keroncong lagi, kita lihat, kita amati. Yang terus terbawa oleh itu kita singkirkan, itulah yang harus dites urinnya. Ya, itu baru tidak melanggar HAM karena ada tahapannya. Saya dulu juga cemot-cemot, jangan-jangan saya salah, ternyata benar. Saudara. Dari 200 orang lebih itu akhirnya 8 orang yang kayak gitu. Ya, sehingga akhirnya dites urinnya positif memang. Itu enggak masalah. Untungnya nggak ada yang jingkrak-jingkrak terus kalem jingkrak-jingkrak terus, nggak ada, itu gila namanya. Ya, habis rock diganti keroncong tetap jingkrak-jingkrak, itu namanya orang gila. Gitu. Ya, untungnya nggak ada waktu itu. Ya, oke ya, next. Pengembangan obat baru ya pasti. Oh, saudara buat formulasi obat kok elek ini ya. Kita coba lagi formulasi baru, itu semua dites dalam darahnya berapa. Itu secara bioanalisis. Ya, riset tentang obat pastinya. Ini bukunya ya. Di UMM punya semua, sudah tak kopikan semua buku ini. Ada di ruangan dosen di sini, tapi tidak pernah dibuka. Nggak ada yang minat kayaknya. Ya, ada yang minat, masih dibungkus plastik itu. Nggak pernah dibuka sama sekali. Ya, saya sudah kopi susah-susah, nggak ada yang minat. Dosen-dosen juga nggak ada yang minat. Ya. Buku farmakokinetik itu saya tak berikan Roland Tozer, tak berikan di ruang dosen, nggak ada yang buka, itu nggak ada yang suka belajar farmakokinetik. Dosen-dosennya juga. Next sekarang. Kelengkapan analisis. Nah, ini masih teori ya, nanti banyak ngitung. Terakhir nanti kita akan menghitung. Prosedur kan. Prosedur adalah tahapan pelaksanaan secara tertulis yang menyangkut pelaksanaan metode analisis pada garis besarnya saja. Itu namanya prosedur. Petunjuk praktikum itu prosedur. Tapi ada protokol sekarang. Protokol ada uraian singkat dari prosedur ini. Ada uraiannya nanti. Ya, untuk tahapan pelaksanaan metode analisis harus ada. Misalnya, subjek tidak boleh minum teh, minum kopi, itu ada di protokol. Ya, kemudian ada linearitas, rentang kelurusan. Ya Mbak, apa Mbak? Coba di mute dulu, yang nggak tanya di mute deh. Ya, oke. Jadi saudara akan menghitung regresi linear nanti tentang kelurusan. Karena saudara umumnya akan membuat kurva baku. Ya, jadi kalau saudara pakai spektrofotometer ya serapan versus kadar. Kromatografi, area kromatogram versus kadar, mau GC, mau SPLC sama aja. Kalau fluoresensi, intensitas fluoresen versus kadar. Ya, oke. Sensitivitas, terutama soal pakai HPLC. Batas kadar terkecil yang dapat ditentukan itu ada LOD, limit of detection, ada LOQ, limit of quantification. Kalau LOD tanpa pembanding, kalau LOQ ada pembanding. Ya. Kemudian presisi. Mulai sekarang saudara jangan pakai standar deviasi. Itu agak menutupi kesalahan. Saudara belajar CV atau koefisien variasi. Karena satuannya persen. Skripsi nanti nggak boleh kamu pakai SD ya. SD itu nutupi biasanya. Misalnya begini, kadar obat dalam darah yang kamu ukur ada 0,1 plus minus 0,1 gini, 1 plus minus 0,3. Menurut kamu bagus kan? SD-nya 0,3. Tapi secara CV dia 30% salah.
Ya untuk kadar kecil itu biasanya untuk ngelabui data yang jelek, orang tuh pakai SD. Jadi harus berani pakai CV. Oh nyimpangnya 20%, nyimpangnya 30%. Gitu. Kalau kadar kecil kelihatan banget, kelihatan simpangannya itu. Nggak kelihatan sih kalau dari SD nggak kelihatan. Kalau 1% kan kelihatan. Jadi harus berani sudah pakai CV, tulisan variasi. CV itu rumusnya gimana sih? SD per akar N. Ya, ini. Akurasi. Jadi harus akurat metode yang kamu pakai itu. Makanya nanti akan saudara harus ngitung persen recovery. Misalnya saudara menentukan kadar dalam urin. Pertama buat kurva baku dalam air. Pasti bagus kalau dalam air. Terus kemudian dilarutkan dalam urin. Itu nanti namanya recover. Tetap bagus nggak metode itu? Tetap ketemu hampir sama nggak dengan dalam air? Itu namanya recovery. 80 sampai 120% batas. Ya. Repeatability, keterulangan. Diulang dalam sampel dengan prosedur yang sama, laboratorium yang sama harus sama. Nggak boleh ngarang kamu. Kamu kan belum skripsi. Nanti kalau skripsi itu kamu nggak boleh ngarang sudah. Apa adanya, data jelek juga laporkan, nggak apa-apa. Siapa tahu kamu menentukan sesuatu yang baru. Jangan pengen datamu bagus terus, ya. Justru yang data jelek itu lebih menguntungkan karena kamu bisa bahas gitu. Ya, kenapa kok jelek? Ya gitu ya. Reproducible. Metode yang sama, ya, dilakukan operator yang beda, harus sama. Mau dilakukan di Bandung, di Jakarta, di Makassar, di Surabaya harus sama. Tidak boleh tidak sama. Itu namanya reproducible. Dan ini banyak yang ngarang. Ya, dulu anak UNER itu ada yang sudah lulus 2 tahun kerja di Makassar, balik lagi ke fakultas karena skripsinya ngarang. Atau mau dicabut ijazahnya kalau tidak mau ngulang skripsinya. Terpaksa begitu. Ngapain ngarang-ngarang gitu? Siapa tahu dapat menemukan sesuatu yang baru. Ya, saya beritahu ya, saya pernah bimbing satu orang tapi S2. Dia dapat menemukan sesuatu yang baru tanpa sengaja. Fosomycin, saudara. Ada antibiotik baru sekarang fosomycin namanya. Itu sifatnya polar. Semua menganggap polar akan jelek absorpsinya. Memang iya, aminoglikosida kan iya. Tapi saya berpegang pada BM dari fosomycin cuma 138. Pori-porimu itu cuma 200, bisa jadi 138 bisa masuk lewat pori-pori orang. Saya yakin dengan itu. Tapi semua dokter-dokter nggak yakin. Akhirnya dicoba aja. Ya, ternyata hasilnya lebih bagus dari ceftriaxone, 3 kali lebih bagus. Dan dia akhirnya dibeli oleh Novel, dipatenkan oleh Novel, penelitiannya dia. Ya, dia punya royalti jadi. Setiap 3 bulan dia dapat uang dari Novel, hampir 200 juta tiap 3 bulan. Bayangkan. Ya, rezekinya dia nggak ngarang tapi menemukan sesuatu yang baru. Itu ya. Oke. Ini adalah hubungan validasi metode analisis ya. Oh, di forensik itu spesifitasnya low aja tapi kecepatan medium. Overdosis kecepatannya harus high karena cepat harus di atas. Kalau peneliti TDM juga harus high karena ini harus segera di solusinya bagaimana dosisnya ya, kecepatannya harus high. Tapi kalau kamu penelitian farmakokinetik atau farmakodinamik medium aja, nggak perlu cepat-cepat. Kalau cepat-cepat malah ngawur. Ya, oke. Ini nggak usah, saudara. Ya, nggak usah, saudara. Ini penanganan sampel biologis kan. Ya, plasma dan serum kelihatannya jernih, tapi mengandung protein. Mau tahu? Plasma itu kamu panaskan akan mengendap, kayak telur itu loh. Putih telur itu kan sebenarnya tidak ada apa-apanya atau bening gitu. Tapi kalau kamu panaskan dan dia akan menggumpal. Sama dengan ini. Ya. Jadi plasma dan serum dipanasan tidak efisien karena banyak yang rusak nanti.
Jadi pakai amonium sulfat, bisa pakai zinc sulfat, bisa untuk memisahkan dari darahnya itu. TCI nomor 5, dikloroasetat. Nanti saudara praktikum slide depan, darahnya akan saudara endapkan dengan dikloroasetat. Tapi obatnya tidak ikut mengendap. Ya, ini nanti yang akan saudara pakai. Oke. Kemudian kalau analisis mikrobiologi, obatnya harus free, tidak boleh terikat protein. Jadi perlu di dialisis atau di ultrafiltrasi, disaring, ya, disaring. Untuk tes uji kultur resisten, ya harus free, obatnya free, ya. Kalau sudah ngambil serum atau plasma, segera centrifuge, ya, didiamkan dulu, begitu mengendap langsung disentrifuge, jangan di. Jadi langsung disentrifuge dengan 2000 rpm gravitasi itu, ya, 5-10 menit. Nanti bendingannya akan dianukan. Sebentar ya, sebentar ya. Padang orang yang kurang padang itu. Ya. Oh sudah ketemu tak? Oh sudah. Sekarang minta tanda tangan. Ya sudah. Ya. Yang keras Mbak, yang keras blok Mbak. Sorry ini mahasiswa profesi itu. Ya. Jadi tadi di sentrifuge 5-10 menit ya. Ya. Bendingannya itu namanya plasma atau serum, kemarin saya tak terangkan. Kalau sudah dapat plasma atau serum, saudara harus nyimpen di suhu minus 15 sampai minus 80. Karena kalau di suhu di kulkas saja 2 sampai 8 derajat rusak dia, harus beku. Tapi kalau sudah beku, saudara cairkan, tidak boleh dibekukan lagi, sudah rusak. Makanya kalau saudara mau menganalisis 3 kali, ya dibagi 3 plasmanya. Sehingga sudah mengeluarkan 1 dicairkan, ditentukan, nanti mengeluarkan lagi dicairkan, ditentukan. Ya, ini 15 sampai 60-80 derajat. Tapi hati-hati saudara ngambil sampel yang di freezer minus ini. Saudara pakai sarung tangan. Jangan pakai tangan, tidak pakai sarung tangan, nanti tanganmu akan lengket di sana. Dingin itu lebih menyakitkan daripada panas. Saudara. Kalau saudara panik, lengket, kamu tarik, dagingmu akan lengket di sana, melotroli semua. Itu bahayanya dingin. Ya, oke. Next sekarang, ya, urin gampang ini. Urin umumnya bebas protein dan lemak. Urin harus jernih. Kalau urinmu tidak jernih itu ada masalah dengan ginjal. Urin harus jernih. pH urin antara 5,5 sampai 7. Ya, jadi gampang nanti tinggal mengendapkan di urin, tinggal nambah pelarut apa dia akan mengendap, itu aja. Gampang di sini. Ya. Urin itu pH-nya macam-macam sih. Kalau saudara anak kos itu biasanya makanannya banyak sayur, maka apa? pH urin makan basah. Tapi kalau high protein yang kamu makan biasanya pH-nya asam. Ya, oke. Kemudian ini tidak usah lah ya. Sekarang kita menuju ke sini. Kita selalu masuk ke bioanalisisnya. Metode analisis kan. Ya. Kimiawi, sudah belajar spektrofotometri, sudah spektrofluoro mungkin kamu belum, karena kamu UMM nggak punya spektrofluoro. Spektrofluoro itu lebih teliti daripada spektrofotometer. Kalau kamu biasanya main dengan ppm, mikrogram per mililiter, maka kalau kamu periksa di spektrofluoro tidak dapat dideteksi itu kepekatan. Harus diencerkan 1000 kali. Karena satuan dari spektrofluoro adalah nanogram, bukan mikrogram. Lebih teliti, 10 pangkat 9, minus 9. Kalau mikro kan 10 pangkat minus 6. Ya, kemudian
kromatografi, ada GC, ada SPLC, ya, ini. Sekarang malah ada LCMS ini, ya LCMS. Mahal banget saudara, harga alatnya aja 23 M saudara. UNER punya ini. Ya, alatnya ya, karena dengan memeriksakan SAT di sini, selain memisahkan kromatogramnya, saudara bisa tahu BM-nya berapa, gugus fungsinya apa, sudah kelihatan semua. Canggih memang. Ya, makanya mahal. Ini makanya mahal. Ya, kemudian biologi, mikrobiologi, ini yang kamu lihat kemarin di COVID, RT-PCR. Dipakai kan sekarang. Saya ngajar analisis ini mungkin 15 tahun yang lalu saya sudah ngajar ini. Ini ditertawakan orang-orang kimia, karena orang kimia sukanya ke KCKT, GC, spektro. Nggak percaya dulu ada PCR, itu nggak percaya. Sekarang baru percaya setelah adanya COVID. Ya. Tidak apa-apa. Ya, diamati absorbansinya. Kemudian sudah regresi. Regresi yang sudah bisa kan. Ya, YBX plus A. R-nya 0,999 karena dalam air. Ya, dalam air itu pasti R-nya bagus. Kemudian saudara akan buat kurva recovery. Ya, dalam urin misalnya. Ya, saudara nimbang lagi, nggak cocok lagi ini. Tadi 20 pm jadi 23. Yang 400 pm dari 478 enggak apa-apa. Ya, amati di spektrum dengan absorbasinya sekian. Kemudian ini masukkan ke persamaan kurva baku tadi sebagai Y. Maka X-nya akan ketemu. Iya kan? Nah, X-nya itu ketemunya ini 20,51. Sehingga persen recovery-nya adalah 20,51 dibagi 23,92 kali 100%. Ketemunya 85,74. Paham ya? Yang 400 juga gitu, absorbasinya 0,614. Kalau masukkan persamaan kurva baku tadi, ketemunya 379,03. Dibagi 478, ketemunya 71,18. Dari titik-titik ini saudara regresi, saudara rata-rata ketemunya 83,4. Berarti masih di atas 80, berarti metodenya bagus, bisa dipakai. Kalau rata-rata ketemu 60 nggak bisa dipakai. Ya, nggak bisa dipakai. Ya, ini. Sekarang saya tanya kamu. Saya punya 3 kurva recovery. Ya, ini. Ini yang ini, hasilnya ini yang kuning ini. Kemudian saya punya lagi yang bawah nomor 2. Yang ketiga saya punya. Saudara milih yang mana sekarang? Saya tanya. Kurva recovery yang bagus yang mana? Yang kuning nomor 1 atau yang nomor 2 atau nomor 3? Ayo, mikir. Ini semua gak berani ditanya terus nutup kabel ini. Ayo. Putri dok sing buka kamera. Put. Kamu milih mana, Putri? Yang kedua, Bapak. Yang kedua, sebab? Karena R-nya lebih besar. 0,999. Oke. Ini yang agak menyesatkan ya, Putri. Ya. Inilah kamu diajari orang kimia ya kayak gitu. Kenapa orang-orang kimia ya kemarin COVID banyak yang meninggal? Kamu tahu Pak Inoni nggak? Sudah tahu Pak Inoni nggak? Kenal nggak? Nggak kenal ya kamu ya? Tahu, itu ada kenal ya? Kenal ya? Ya beliaunya meninggal karena COVID. Ini orang-orang kimianya UNER itu tidak mau vaksin. Sebab Sinovac sama apa satunya kemarin? Astra ya. Sinovac efektivitasnya cuma 62%, Astra 66%.
Saya dimaki-maki saudara karena saya kan masuk tim uji vaksin untuk Surabaya. 500 kan, 500 sampel, 500 orang diuji coba. Surabaya 500, Bandung 500, Jakarta 500. Saya masuk tim uji cobanya di Surabaya. Dimaki-maki saya sama orang kimia. Nggak mau vaksin karena dia mikirnya harus 99%. 62 buat apa? Itu yang salah ya Mbak. Ya Putri. R itu kalau dalam air bisa 0,999. Tapi kalau sudah ada dalam urin, dalam darah nggak bisa. Justru kalau kamu ketemu 0,999 itu ngarang. Sama dengan vaksin tadi. Karena dicoba pada 500 orang, nggak mungkin 0,99. Compounding faktornya banyak. Orang hidup masalahnya. Ya, kamu aja Put. Misalnya kamu 3 bersaudara Put. Kakakmu nggak seberapa pinter, kamu pinter banget. Adikmu belas nggak pinter. Bisa saja toh, padahal ibu bapaknya sama. Iya kan? Banyak faktor gitu. Jadi nggak bisa 99% itu jangan ke sana. Mesti kamu diajari mendekati satu kan gitu toh di kimia. Ya apa ya? Itu yang salah. Ya itu salah soalnya. Maka dari kurva recovery ini yang terbaik adalah yang ketiga. Walaupun R-nya 0,8999. Kenapa bagus? Kenapa yang kedua tidak bagus? Pilihannya Putri tadi kok tidak bagus? Harga A-nya terlalu besar. Kalau sampel saya 0,1 absorbasinya bisa dihitung Putri? Nggak bisa kan? Y-nya 0,1 ini pindah ke sana kan jadi minus. Nggak bisa dihitung sudah. Maka A itu harus sekecil mungkin. Kalau kita sudah main dengan ppm 4 per million, maka A itu harus 0,00 bilangan. Karena per 1000 kan. Walaupun R-nya cuma 0,899. R itu harus lebih besar R tabel. Kalau ini ada 6 titik, maka R 0,7 itu sudah bagus. Nggak harus 0,999. Dan A-nya sekecil mungkin. Ini kan masih besar 0,321. Ini 0,003. Ya. Oke ya. Paham ya? Sekarang yang kita pakai yang nomor 3. Oke. Ya. Ini GC ya, saya nggak usah ngomong banyak karena kamu di kimia sudah diajari ya GC, SPLC dan sebagainya. Saya nggak ngomong banyak sudah. Ya. Saya lewat aja sekarang. Sekarang saya masuk ke yang analisis biofarmaseutik. Ini. Jadi ini alat yang akan sudah pakai. Tadi sudah saya buka sebenarnya radioimunisasi yang paling kuno dengan perunut radioaktif. ELISA, ya, enzim link immunosorbent assay, ini pakai enzim. Ya, kemudian Imulite, chemiluminescent immunoassay pakai enzim juga. FPI ini yang terbaik mestinya, tapi mahal. Harganya bisa 3 kali lipat dari ELISA sama Imulite. Ya, sekarang trennya COVID itu di Imulite. Ya, kita akan sekarang lihat radioimunisasi seperti apa ini. Ya, tahun 60 sudah ada yang menentukan kadar insulin dengan radioimunisasi. Sekarang banyak ditinggalkan karena buang limbahnya susah. Radioaktif, ada radioaktif. Ini begini prinsipnya, saudara. AG ini adalah obatmu yang akan ditentukan dalam darah, dalam serum itu akan ditentukan kadarnya berapa. Kita juga akan nambah antigen star. Jadi obat yang sama dengan punya kita, tapi kita label dengan radioaktif. Kita masukkan ke tabung reaksi yang sudah ada antibodinya. Maka dia akan berikatan dua-duanya. Obat kita yang akan diikat duluan, karena ini antigen star itu ada embel-embel radioaktif, BM-nya lebih besar pasti. Sehingga antigen kita akan nempel duluan, sisanya antibodinya akan ditempati oleh antigen. Ini contoh ini kurang ekstrim sih. Misalnya antibodinya 10. Antigen kita 5, bukan contoh yang ekstrim aja. Antigen kita 2. Maka antigen star yang nempel itu 8.
Kebalikannya kalau antigen kita itu obat kita ada 8, maka antigen SAR cuma kebagian 2 tempat aja di sini. Sehingga berbanding terbalik. Kurva baku pada spektro, HPLC dan sebagainya, makin tinggi konsentrasi, makin besar kan absorbensinya atau area kromatogramnya makin luas. Di sini tidak. Berbanding terbalik. Makin besar kadar obat kita, makin kecil yang akan diamati. Antigen SAR, antibody yang diamati makin kecil. Kalau sampel kita kecil, antigen SAR, antibody kita tinggi. Ya, oke. Ya, jika antigen SAR itu yang ditambahkan, ya jumlahnya tetap, tapi antigen kita kan harus berubah. Nggak tahu kok kadar obat kita kan nggak tahu, berarti artinya berubah, bisa kecil, bisa besar. Tapi antigen SAR yang kita tambahkan sudah tahu sekian yang ditambahkan. Paham ya? Ya. Kalau sudah beli kit RIA, yaitu ada 4 komponen penting dalam RIA, adalah sampel untuk membuat kurva baku, antigen SAR yang dilabel radioaktif tadi, antibody ada di dalamnya, dan ada serum kontrol kualitas. Ya, sampel mengandung antigen tidak bertanda. Sampel kita kan tidak ada labelnya apa-apa, ya cuma obat kita. Kadarnya kita tidak tahu. Standar diketahui kadarnya. Kit RIA ini didesain untuk sampel serum dan plasma ya. Kalau sudah pakai data urin, maka harus ditambah plasma atau serum 50-50 sama banyak supaya bisa dipakai gitu. Ya. Sekarang ke antigen SAR. Disebut juga perunut atau tracer. Karena kita ngomong radio imunoassay, maka perunutnya ada radioaktif, saudara. Bisa H3 tritium, ya, bisa selenium, bisa iodin. Karena semua ini akan bisa memancarkan partikel radioaktif yang akan kita ukur dengan namanya gamma counter. Karena yang kita ukur adalah sinar gamma. Makanya namanya gamma counter. Ya. Pada RIA yang paling banyak digunakan dari iod 125. Kenapa? Karena energinya besar dan T-nya panjang 60 hari. 2 bulan. Memancar gamma murni. Sinar gamma paling tidak berbahaya dibanding sinar alfa atau sinar beta. Ya, deteksinya mudah dengan gamma counter. Gampang menentukannya. Kalau tritium H3 nggak bisa dipakai ya karena energinya rendah dibandingkan iod 125. Oke. Nah, sekarang antibody. Antibody sudah nempel di tabungnya sampel itu sudah nempel. Sehingga kita tinggal menambahkan sampel kita sama antigen SAR yang mau kita tambahkan. Tadi kan ada kompetisi mengikat antibody yang tadi itu. Sudah tahu kan. Ya. Tapi ada syaratnya. Konsentrasi antibody harus setengah dari antigen SAR yang ditambahkan. Tidak boleh di tabung itu antibodinya terlalu besar. Misalnya harusnya 10, ini ada 50. Karena akan menurunkan kepekaan sampel yang kecil. Contohnya begini. Kalau antibodinya 50 yang nempel di tabung, ya kadar sampel kita 2, sisanya kan 48. Maka antigen SAR ini akan nempel semua 48 itu, masih ada tempat 48. Kita naikkan menjadi 5, masih ada 45 nempel semua karena antigen SAR itu adalah separuhnya, gitu, nempel semua. 25 nempel kan, ya. Jadi tidak ada bedanya sampel kecil itu. Karena antigen SAR itu akan sama semua. Iya, nggak peka jadinya. Kalau tadi antibodinya 50, kadar obat kita 40, baru dia bagus. Karena teaser-teasernya 10. Yang terikat 45, antigen kita 45, maka dia dapat 5. Masih bisa membedakan. Gitu. Oke ya. Tapi juga kalau terlalu sedikit juga nggak bisa membedakan untuk sampel yang besar. Misalnya antibodinya tadi 50, sekarang cuma 5 aja. Kalau kadarmu 10, habis sudah ditempati obatmu. Sisanya antigen SAR nggak dapat tempat. Kadarnya 10, habis juga 0 semua ketemunya. Nggak bisa membedakan. Paham ya? Ya, sampel besar akan tidak peka pada antibodi yang terlalu kecil, terlalu sedikit.
Oke, validasinya pakai TC, NSP, kontrol, dan persen variasi ya. Nah sekarang berkembang menjadi ELISA karena mahal, bukan mahal, buangnya radioaktif kan susah. Kalau kamu bawa kit RIA aja masuk di Sutomo tadi, setiap lewat lift karena ada radioaktifnya, terdetek dia. Ya, seperti kalau kita ke bandara. Ya, ELISA, ya, ini pakai enzim, jadi lebih aman, tidak pakai radioaktif. Ya, bukan sombong, orang yang pakai ELISA pertama itu saya di Indonesia. Tahun 84 saya itu pakai ELISA. Skripsi saya itu pakai ELISA. Sekarang baru marak di COVID. Ya COVID semua pakai akhirnya. Dulu dicemooh orang, sekarang jadi kenyataan. Makanya kamu itu harus belajar melihat 10 tahun ke depan. Jangan ngomong lihat sekarang tuh nggak ada majunya. Kalau lihat itu harus 10 tahun ke depan atau 20 tahun ke depan gitu, kalau mau maju. Ya Mbak, apa Mbak 40 tahun kenapa? Ya, jadi ini pakai enzim, ya tidak radioaktif, jadi lebih aman. Cuman kelemahan ELISA ya waktu itu seperti zaman saya dulu, ya tahun 84, mereaksikan harus suhu 2 sampai 8 derajat. Dulu tahun 84 belum ada kulkas, belum ada AC, ya, sehingga mereaksikan tuh pakai ditimba itu diberi pasrahan es itu ya, es di pasrah diberi garam kayak buat es puter itu dulu. Soalnya segitunya sengsara dulu. Sekarang sudah enak, suhu sekian pakai AC, pakai lemari es bisa. Ya. Kemudian yang kelemahan ELISA zaman itu apa? Kalau ada senyawa yang mirip akan nambah. Misalnya kita tentukan kadar aminofilin dalam darah. Kita minum kopi, kita minum teh, makan coklat akan nambah karena di dalam teh coklat ada kafein, ada teobromin dan sebagainya. Sehingga orang kalau dicoba pada ELISA waktu itu harus minum air, nggak boleh minum apa-apa selain air. Itu namanya cross reaction, reaksi silang. Tapi sekarang sudah diperbarui dengan Imulite, saudara. Ya, ini tadi yang mereaksikan harus di 2 sampai 8 derajat, ada cross reaction ya, tadi sudah saya bilang. Ya, sampelnya 100 mikro loh, kecil banget, sudah bagus sebetulnya. Tapi sekarang menjadi yang canggih adalah Imulite ini. Imulite, chemiluminescent immunase sama dengan ELISA dengan enzim, cuma dia bisa di suhu kamar 37 derajat tidak masalah. Tidak perlu dingin. Dan di sini tidak ada cross reaction, saudara makan coklat, minum kopi, kalau saudara yang ditentukan aminofil tidak apa-apa, tidak akan menambah, itu canggihnya. Dan Imulite serba otomatis. Saudara yang menyiapkan sampel 100 saja jejer itu tidak akan mipet-mipet sendiri kayak robot. Ya, begitu run dia akan mipet-mipet sendiri dan saudara tinggal nunggu aja print out hasilnya. Sampel nomor 1 berapa, nomor 2 berapa, nomor 3 berapa, gitu aja. Itu Imulite. Ya. Nah, ini kelebihannya automatically ya. Pemipetan sampel otomatis, inkubasi otomatis, pencucian otomatis, penambahan substrat otomatis. Saudara tinggal lihat print out-nya aja. Ya. Volume sampel juga mikro ya, ini bukan volume sampel bukan mililiter ya itu ya. Mikro, sorry. Jadi mana ini ya? Ini mikro, saudara. Mikroliter bukan mililiter. Jadi kecil aja. Saudara nggak usah ngambil darah. Sebenarnya seperti periksa golongan darah itu pakai jarum tel gitu aja diambil darah, sudah bisa menentukan kadar obat. Nggak perlu dispet. Canggih sekarang ya. Seperti tadi harus disimpan di suhu minus 20, minus 60 gitu ya. Itu baru dicairkan. Oke. Sekarang ke sini. Kelebihan Imulite yang lain adalah satu kit, kalau kamu beli satu reaksi itu bisa untuk 500 tes loh sekarang. Kamu pakai HPLC misalnya.
sehari paling dapat 2 sampel, 5 sampel atau 10 sampel lah maksimal. Tapi dengan Emulite ini bisa sampai 500 sampel. Bayangkan ini terapannya nanti di rumah sakit untuk menentukan kadar obat pagi itu berapa. Di Australia itu semua pakai Emulite. Obat apapun penentuan kadarnya pakai Emulite. Sehingga pagi diambil darah jam 7, jam 8 sudah tahu hasilnya, dosis siangnya berapa sudah bisa dihitung. Kita masih belum ke sana, masih terbelakang. Ya, untuk therapeutic drug monitoring. Ya, ini bisa 500 sampel. Ya, seperti di rumah saya Dr. Stomat yang dirawat 2.500 orang loh seharinya. Kalau ditentukan pakai HPLC selesai 10, yang lain bagaimana? Mati nanti dosisnya salah. Maka pakai Emulite 500 sampel paling 3-4 jam selesai sudah. Tapi kalau alatnya 2 atau 3 kan 1 jam nanti selesai. Ya, di sini. Jadi di sini bagusnya juga Emulite, saudara. Kalau sampelmu itu kepekatan, dia akan mengencerkan sendiri. Dia akan balik jalannya, tabungnya balik untuk diencerkan. Canggih, saudara. Ya, itu. Oke. Yang paling canggih ini adalah FPIE, ya, Fluorescent Polarization Immunoassay. Ini yang dipakai Prodia, ya, laboratorium klinik Prodia itu semua pakai FPIE, makanya Prodia mahal, ya. Periksa apa mahal, karena memang bagus, tepat banget. Di sini ada 2 kombinasi teknologi, selain ikatan tadi dengan antibodi, juga ada polarisasi fluoresensi. Ini bagusnya, makanya mahal, ya. Ini sama sebetulnya, ini ada pendar fluoresensi. Jadi kalau tadi enzim, yang satunya tadi radioaktif, di sini ada zat yang pendar fluor. Ya, lebih murah, lebih murah sebetulnya untuk fluoresensi daripada radioimmunoassay, ya. Keuntungannya, kecepatannya tinggi, ketelitiannya tinggi, ya. Sampelnya cuma 50 mikro, bayangkan, untuk FPI. Tapi kerugiannya satu, harganya mahal. Barang bagus kan masih mahal. Ya, kayak kamu beli baju di Matahari dibanding beli baju di Sogo kan jauh harganya. Ya, jadi kalau mutunya bagus yang mahal gitu. Ya. Ya. Sekarang ke tadi sebelum saya sebut. Kalau kurva baku dari ini, FPIE ini lurus, sudah. Ya. Jadi berbanding terbalik, ya, lurus. Tapi kalau RIA itu tidak, dia bentuknya parabola. Sebentar, ini, ya. Kalau FPIE gambarnya begini. Kalau ELISA yang merah ini agak lurus. RIA tidak lurus sama sekali, saudara. Sehingga saudara tidak bisa langsung pakai, sebentar. Ya, setelah langsung regresi tidak boleh pakai RIA ini. Saudara harus cari kertas grafik profit log yang habis ini kita hitung bareng-bareng. Ya. Karena apa? Kalau kadarnya kecil ini, saudara lihat asimptotnya ini akan sama semua. Ngerti nggak kamu? Ini misalnya tak tulis saja di sini. Ya. Misalnya kadarnya di sini, kadar di sini, kadar di sini, kadar di sini. Kok biru tuh? Sebentar. Warnanya kok enggak enak, kok hijau. Ya sudah, enggak apa-apa, kelihatan ya. Bisa di draw. Kalau warna yang mana sih ini? Oh, ini. Hitam aja. Ya. Nah, ini misalnya. Nah, ini di sini. Di sini, maka hasilnya akan sama karena ini asimptot. Ya kan? Ke sini turun ke bawah ya sama akhirnya. Ini enggak bagusnya. Enggak boleh kamu regresi langsung, enggak boleh. Kalau FPIA, ELISA boleh diregresi langsung. Ini juga akan tidak sama gitu, karena ini ada lurusnya, ini namanya asimptot.
Ya, makanya saya tak balikan ke sini langsung. Oh, udah eraser dulu ya. Oke. Nah, ini ya. Sekarang kita akan menghitung gini, saudara. Siapkan kalkulatormu ya. Kita akan hitung bareng-bareng ya. Oh ya, saya harus gambar lagi nih. Sebentar. Harus ngetik saya di sini. Ya. Ya. Ini contoh ya, hitung kadar obat dengan CPM. Kalau radioimmunoassay itu counter per menit dengan gamma counter tadi. Dengan rata-rata 1860 ini. Berapa kadarnya? Gitu. Ya, kita lihat sekarang. Ya. Oh, kadarnya kok hilang di sini. Sebentar. Saya carikan yang lain. Sebentar. Kok kehapus toh? Video analisis. Ini aja wes ya. Sebentar, tak besarkan aja sebentar. Ini ya, saya tayangkan. Ya, ini. Sekarang ini tak hapus dulu aja biar kita bisa ngitung bareng. Nanti kamu tidak paham. Ini tak hapus dulu aja. Ini harus dihapus. Kita hitung lagi nanti. Ini juga saya hapus. Ini juga saya hapus. Ya, ini juga saya hapus. Ini kadar enggak kadar. Ini yang saya hapus. Sorry. Alah kok gini. Ya, kita diminta menentukan kadar obat dengan radioimmunoassay dengan kantor per menit 1860. Ya, ini kita buat kurva baku dulu. Ya, kurva baku dulu kadarnya tabung A adalah 0, ya. Tabung B sekian nanomol, tabung G 13,2 nanomol. Kantor per menit yang kita amati ini 22 kali pengamatan ya. Nah, sekarang kita rata-rata dulu. CPM rata-rata ini berapa, Putri? Rata-ratanya, Put. 28 ya. Ya, 28. Ini berapa? Ini berapa rata-ratanya? Coba Yogi, berapa ya? 3156, Bapak. 3156. Ini berapa? Alfrida. Dua berapa, Fri? Atau kamu aja Yok yang siap? 2320. 2320. Betul. Sekarang yang ini. Karisma. Berapa? Yogi berapa ini? 2020, Bapak. 2020, Bapak. 20. Yang ini berapa? 1426, benar. Yang ini berapa?
101. 10 ya. Iya. Ini berapa? 850, Pak. 850. Ini berapa yang terakhir? Oh, ini nggak bisa. 601, Bapak. 101, Bapak. Ini. Ini caranya gimana ini kalau menurunkan ini? Pakai panah? Pakai apa ini? Kamu ngerti nggak? Nurunkan ke G ini gimana? Kalau Itu garisnya ditekan, Bapak, di klik kiri. ini kan gini. Di enter terus ya. Oke. Di enter ya. Oh ya. Piro lagi? 601, Pak. Bapak. Piro? 601. 601, Bapak. 101. Wes. Sekarang CPM net ya, CPM net iki opo sih kok ini? Ya, CPM net tuh sekarang. Net itu dikurangi NSW kan non specific binding blanco itu loh. Kalau kamu pakai spektrum pakai air aja kan ada absorbensinya. Ini juga blanco. Jadi semua dikurangi 28. Ini tinggal berapa? 3128 ya. Iya, Pak. Oke, terus ini berapa? 19? 2292, Pak. 2292. 92. Ini berapa? 19? Itu ralat, Pak. 92. Salah. Atas 2292. Oh, 229 ya, sorry. Ya, ini 1992. Oke, ini berapa? 13 9. 9 98. 98. Ini 900 berapa? 982. 82. 2. Ini adalah 8. 2. Iya. 822 ya. 822. Oke. Ini berapa? Oh alah. Ini berapa wes? Ini kurang. 73. Iya sih, ini 601 kan. Saya tak save-nya aja dulu. Iki piro? 573. 573. Oke. Ya, kita dapat CPM net. Sekarang A itu kan 0, berarti semua terikat kan? Antigen kan semua terikat. Jadi ini 100% terikat. Ya, ini adalah berapa persen? 2292 dibagi 3928 berapa? 2292 dibagi 3128 berapa? Kalikan 100%. Berapa? Berapa? 73. 73. Atau 0, aja, 0, berapa? Nggak usah tadi 100. 0, berapa? 0,73, Pak. Ya, 0,73. Ini berapa? 992 bagi 3128. Semua dibagi 3128. Ini berapa? 0, berapa? 6? 64, Bapak. 64. Ini berapa? 0,45. 0,45. Ini 0,31. 0,31. Ini 0,26, Bapak. 0,26. 26. Ini, oh sorry.
Sampai enter ya. Berapa? 0,18. 0,18. Oke, ya. Sekarang ini kan prosen terikat. Sekarang kamu harus prosen ini namanya probit. Probit log, maka kertas grafiknya ada kertas grafik semi log. Itu probit log sebetulnya. Semi log maka nanti probabilitas maka disebut probit log. Ya, caranya adalah log B per B0 per 1 min B per B0. Ya, kita mulai dengan tabung B. B per B0-nya 0,73. 1 min B per B0-nya berapa? 0, berapa? 0,27 kan? Iya kan? 1 dikurangi 0,73 kan 0,27. Berarti kamu tulis ke PTN 0,73 dibagi 0,27, kamu logkan berapa? Berapa? 0,73 dibagi 0,27, kamu logkan berapa? Tinggal mencet saja. 0,43 Bapak. Ya sudah, 0,43. Sekarang bawahnya 0,64 dibagi berapa? 0,36 dilogkan berapa? Berapa? 0,25. 25. Sekarang ini 0,45 dibagi 0,55 dilogkan, minus pasti. Berapa? minus 0,09, 0,09 Pak. 09 gini. Iya, Pak. Iya, Ya, Bapak. betul. Iya, Bapak. Ini sekarang. Ayo kamu berapa? 0,31 per berapa? Per 0,69 toh. Dilogkan, minus berapa? Minus 0,35. Ya, kemudian berikutnya 0,26 dibagi 0, berapa? 74 ya. 0,74 dilogkan, minus Minus 2,45. mungkin lah 2, Minus 0,45. mosok beda-beda toh, balik 0,26 dibagi 0,74, saudara logkan. Minus 45. Oke. Terakhir piro? 0,18 dibagi 0, berapa? 0,82 Pak. Ya, betul. Dilogkan minus Minus piro? 0,65. 66 Pak. 0,66. Iya Pak. Iya, Bapak. Nah, sekarang sudah punya kamu. Ini adalah sumbu Y. Sumbu X-nya harus kamu logkan. Itu loh. Siap regresi. Siap. Kamu regresi. Siap. Sekarang kalkulatormu regresi. Saya ngomong. Kamu mentek. Sudah? Sudah ya. Siap ya. Yang pertama, masukkan X log 0,07. Log 0,07. Y-nya 0,43. Sudah? Sudah. Yang kedua, masukkan log 0,18. Y-nya 0,25. Lanjut. Masukkan X-nya log 0,55. Y-nya minus 0,09. Sudah. Masukkan X log 1,84. Y-nya minus 0,35. Lanjut, masukkan X-nya log 6,61. Y-nya minus 0,45.
Terakhir, masukkan X-nya log 13,2, Y-nya minus 0,66. Sudah? Masukkan R-nya itu. Sudah tulis di situ. Berapa R-nya? Berapa R-nya, Yok? Mohon maaf Pak, saya ketinggalan yang X yang terakhir Pak. Oh, log 13,2, Y-nya minus 0,66. Lognya 0,2 nggih Pak. 13,2. Oh nggih Pak. Berapa jadinya? R-nya berapa? Kamu lihat dulu R-nya. Sudah. Ya wes. R-nya ketemu minus 0,71 Pak. Salam. Itu benar ya. Mosok cuma segitu. Coba Putri berapa? Kita ulang lagi ya, kita ulang lagi. Kamu off-kan. Kita ulang lagi pelan-pelan. Ya, sudah siap regresi. Sudah? Masukkan log 0,07, Y-nya 0,43. Yang kedua, masukkan X-nya log 0,18, Y-nya 0,25. Yang ketiga, masukkan X-nya log 0,55, Y-nya minus 0,09. Yang keempat, masukkan X-nya log 1,84, Y-nya minus 0,35. Lanjut, masukkan X log 6,61, Y-nya minus 0,45. Lanjut, masukkan X-nya terakhir ya, log 13,2, Y-nya minus 0,66. Sudah. Berapa R-nya? Pak, minus 0,98. Oke, ya jangan dihapus, ya. Jangan dihapus. Sekarang kita masukkan yang sampelnya 1860. Kamu nolkan aja itu dulu, nggak usah di off, ya. Itu masih nyimpen. Ya, sekarang kita masukkan sampelnya 1860. Ikuti saya. 1860 dikurangi 28. Sudah? Dibagi 3128. Hasilnya berapa? Berapa hasilnya? Kita kerjakan seperti tadi mengerjakan kurva tadi itu. Kalau 1860 ya kurangi belangko dulu 28. Nah, dibagi 3128 hasilnya berapa? 0, berapa? 0, berapa? 58. 58. Sekarang 0,58 dibagi berapa? Hah? Alfida berapa? 0,58. 59, Bapak. Kok minus 9 ya apa sih? 0,59. 0,59. Berarti dibagi berapa? 0,41. Dilogkan berapa? Berapa?
Min 0,38, Pak. Min 0,38 dikurangi A sekarang. Dikurangi A dari persamaanmu tadi. Dikurangi A. Langsung di situ di kalkulator. Dikurangi A. Sudah? Dibagi B. Sudah? Anti-log. Shift log. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Loh, kok menang toh? Persamaan regresimu tadi itu masih nyimpen. Hmm? Coba persamaan regresimu masih nyimpen nggak? Yogi masih nyimpen persamaan regresinya. Masih Bapak. Lah ya, terus kamu ketemu berapa yang 1860? Terakhirnya 0, berapa? Ikuti saya sekarang. Kalau persamaan garismu masih nyimpen, ikuti saya sekarang. 0 kan, jangan di off. 1860 dikurangi 28 dibagi 3128. Hasilnya berapa? 1859,1. Tidak mungkin toh, nggak mungkin toh yo. Mestinya 0, kok 18 piye? 0,58, Pak. 0,58 ya, 0,58 dibagi 0,42. Sudah. Sudah, Mbak? Sudah, Pak. Dikurangi A dari persamaan batu, dikurangi keluarkan A, dikurangi A. Sudah? Sudah? Dibagi B hasilnya. Persamaanmu yang YBX plus A kan? Dikurangi A dibagi B. Sudah? Anti log, shift log. Berapa hasilnya? Berapa hasilnya? Loh, kok menang? 5,66. Nggak mungkin lah, nggak mungkin lah. Mesti 0, nggak mungkin. Keadaannya 5, itu nggak mungkin. Kok bisa salah sih ngitung gitu aja? Yogi, masih nyimpen, persamaanmu masih nyimpen toh? Kamu bisa buka nggak itu A-nya berapa, B-nya berapa, masih bisa buka kamu? Oh, biasanya kalau saya ngerjakan tuh ya Pak, A-nya itu ditulis dulu, habis itu dimasukkan manual gitu Pak. Enggak, ikut nyimpen. Kamu yang nggak bisa pakai kalkulatormu itu masih nyimpen semua. Kalau manual wis tulisan aja, A-nya berapa di situ, kamu di kertas. Kalau A-nya itu minus 0,1439. Wis tulisan di kertasmu. Kalkulator api-api kok kamu pakai manual, ya apa sih? Maaf Bapak, tadi setelah dikurangi A bagaimanakan ya? Bagi B. Dibagi B, Putri. Sudah. Anti log, shift log. Berapa hasilnya, Putri? Neput. Yung kari shift log aja lo. Kan wis metu nang kono berapa? 5,3 pangkat 10 pangkat min dikali 10 pangkat min 4. No. It's wrong. Salah kamu. Coba yang manual aja. Yogi tadi A-mu berapa? Minus berapa? Kalau A-nya minus 0,14 Pak. 14 piro? 14, 13, 79,
5442. Kakean, dua angka aja berapa wes? 0,14. 0, minus 0,14 Pak. Ya wes. B-nya berapa? Untuk B-nya minus 4689. Koma. Bentar Pak. Minus 0, Minus 0,47. wes. Sekarang balik ke 1860 dikurangi 28 dibagi 3128 ketemu piro? Yuk. Berapa ketemunya? Mau apa? Konfirmasi Pak. 1860 dikurangi 38 dibagi 128. Dikurangi 28, belangkonya kan 28. 1860 dikurangi 28. Kamu lihat layar lah. Dibagi 3128. Berapa? Ya wes, 0,59 dikurangi A, berarti plus 0,14, Tiro. Punyanya Yogi aja yang dipakai, coba. 0,7. 0,59 ya. Ditambah 0,14. 0,73 ya. Pak. Dibagi 0,47. Antilon, siflon berapa? Tiga 35,74 Pak. 35. 0,028 Bapak. That's right, oke ya. 0, masih hasilnya itu nggak mungkin, it's impossible. Sekarang Putri jawabnya 0,28 ya Put. Kita lihat sekarang Put. Dia lihat di layar. 1860 ada di sini kan. Di bawahnya ini kan. Ya berarti hasilmu harus ada di antara 0,18 dan 0,55. Kamu kan 0,28. Berarti benar ngitung. Oke. Oke ya. Ya sudah ya. Ya itu ngitungnya kayak gitu. Nanti kamu coba belajar ngitung nanti ya. Ini juga enaknya daring itu ya kayak gini. Kemana kamu tutup kamera tambah nggak ngerti kamu. Yang buka kamera aja sih rada bingung kok apalagi yang nutup. Ya, caranya begitu. Ngerti ya, Put? Oke, sekarang tak kirimkan ke kamu filenya. Jadi Siti ya, Siti. Saya ambil dari sini. Kuliah. Wes, melebu nggak, Siti? Tak kirim ke kamu. Sudah masuk Bapak. Masuk ya. Iya Bapak. Itu kamu share ke temanmu. Sekarang saya ke Karisma ya tadi ya, yang WA saya. Oke, sudah masuk Karisma.
Sapa maneh iki kelas mana lagi? Karisma, Ami, Firvar Oh, enggak bukan. Ya sudah itu aja nanti kamu share. Sudah masuk kan Karisma sama Siti? Sampun Bapak, sudah Ya itu masuk. kamu share ke yang lain. Iya, Nanti Bapak. dicoba latihan sendiri. Ini, Bapak. Ya, latihan sendiri. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Saya masih buka sekali lagi barangkali ya. Perlu kuis enggak? Kamu perlu kuis kayak? Atau kita kuis aja deh. Ya kita kuis aja. Mau hari apa kamu kuisnya? Tetap hari kayak gini. Minggu depan. Untuk izin bertanya Pak, untuk kuisnya Ya. itu apakah serentak satu angkatan Pak? Atau bagaimana gitu? Ya mestinya seangkatan sih. Kalau Jumat kamu kosong jam berapa? Semua kelas itu kosong jam berapa? Sore. Mohon maaf Bapak, Jumat minggu depan ada OSCE satu angkatan Bapak. Jumat saiki, Jumat minggu ini. Saya kebetulan seharian di UMM. Jumat itu saya juga ujian anak Warter. Ya, Warter ujian jam 1. Kami diskusikan terlebih dahulu nih, Pak. Ya sore kan ini online ya. Online kan saya enak tinggal kirim aja. Bapak. Ya diskusikan dulu. Atau mau Sabtu terserah. Kan saya tinggal kirim aja soalnya. Atau Minggu kalau kamu mau. Sore ya Bapak. Minggu aja. Saya butuh waktu 15 menit aja kok untuk kuis. Baik Bapak. Ya wes, nanti runding wis dinopo gitu. Ya. Ya wes, satu tutup ya. Selamat sore ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak. Nek ini rame, nek ditakoni mau nggak ditutup kabeh kamerane, repot wis. Berarti kamu nggak percaya diri, yo. Mau salah ya gak dicopot aja. Ya wes.